Poin pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu memiliki peran penting karena membantu pendidikan yang memiliki dasar pemikiran yang jelas. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga sebagai suatu ilmu yang memiliki tujuan, metode, konsep, dan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui filsafat ilmu, para pendidik dan peneliti dapat berpikir lebih kritis dalam melihat masalah pendidikan. Misalnya, guru tidak hanya mengajar karena mengikuti kebiasaan, tetapi juga memahami alasan mengapa suatu metode digunakan dan apa manfaatnya bagi peserta didik. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu menjaga agar pendidikan tetap berkembang sesuai kebutuhan zaman, namun tetap memiliki nilai moral dan tujuan yang baik. Poin kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan baik bukan hanya berfokus pada hasil akademik tetapi juga membentuk karakter, moral, kreativitas, dan kemampuan berpikir peserta didik. Ketika pendidikan mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, maka akan muncul berbagai pemikiran dan teori baru yang memperkaya filsafat ilmu pendidikan. Contohnya, saat ini pendidikan tidak hanya berpusat pada guru, tapi lebih menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan cara pandang tersebut muncul karena adanya perkembangan pemikiran dalam filsafat pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan anak dan perkembangan masyarakat modern. Jadi, pendidikan yang terus berkembang akan mempengaruhi perkembangan filsafat ilmu, begitu juga sebaliknya. Poin ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu digunakan untuk menganalisis masalah pendidikan melalui 3 aspek utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan, bagaimana hakikat peserta didik sebagai manusia. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Dalam hal ini, guru memahami metode, strategis, dan proses pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dengan baik. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik pintar secara akademik, tetapi juga memiliki moral, sikap, dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, karena membantu kita memahami masalah pendidikan secara mendalam, kritis, terarah dari berbagai sudut pandang. Untuk poin terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Salah satu contoh adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak di PAUD atau sekolah dasar. Dalam pembelajaran tersebut, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga memperhatikan kebutuhan, minat, dan perkembangan peserta didik. Misalnya, dalam kegiatan belajar anak usia dini, guru menggunakan metode bermain sambil belajar, bercerita, diskusi, dan eksplorasi lingkungan agar anak lebih aktif dan kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar hasil belajar, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter, sosial emosional, dan kemampuan berpikir anak. Selain itu, contoh lainnya dapat dilihat pada kebijakan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan karena pembelajaran dirancang agar lebih bermakna, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat penting dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah pendidikan, serta membantu pengembangan pembelajaran yang lebih baik, bermakna bagi peserta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.